Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Andi Aras MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang masih semangat sampai pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Rizkiana dari Prodi Tadris Matematika dengan NIM 2020203884202009. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran, di mana saya memilih materi tentang turunan. Nah, lebih tepatnya turunan pertama. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu itu apa tujuan dan karakteristik bidang studi pada materi turunan tersebut. Dalam matematika, turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat besaran yang lainnya. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Nah, sebagai contoh, dari f menjadi f aksen, atau biasa kita lihat sebagai fx menjadi f aksen x yang memiliki nilai tidak beraturan. Nah, fungsi dari turunan sendiri yang kita ketahui adalah menghitung garis singgung pada suatu kurva atau fungsi dan kecepatan. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui itu adalah kendala dari karakteristik bidang studi. Adapun kendala dari karakteristik bidang studi ini, dalam hal ini materi turunan pertama, siswa belum bisa memahami konsep turunan dengan baik dan cenderung kurangnya waktu yang dipakai untuk mempelajari bagaimana konsep turunan tersebut. Jadi ada beberapa siswa yang belum bisa mengetahui atau mengidentifikasi bagaimana sebenarnya konsep turunan itu dengan baik. Nah, ada pula yang memang waktu yang dibutuhkan karena setiap siswa itu memiliki waktu yang setiap siswa itu memerlukan waktu yang berbeda-beda dalam memahami suatu pelajaran. Kemudian selanjutnya karakteristik siswa. Dalam hal ini, sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh siswa termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka. Adapun faktor lainnya adalah kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam menyelesaikan soal, seperti yang saya katakan tadi pada kendala karakteristik bidang studi. Selanjutnya, strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, yang pertama itu strategi mikro. Strategi mikro mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur ataupun prinsip dengan melakukan uji coba terlebih dahulu terkait soal pembahasan pada turunan fungsi aljabar. Nanti saya akan tampilkan beberapa soal uji coba setelah ini. Nah, yang pertama, di sini saya memanfaatkan Instagram sebagai media dalam mengumpulkan beberapa responden, di mana ada yang namanya box question, yang nantinya teman-teman atau responden dari followers Instagram saya untuk bisa memilih jawaban yang tepat terhadap turunan yang saya buat. Nah, sebelum itu saya sampaikan dulu strategi penyampaiannya. Yang pertama itu kita membuat soal untuk menguji kembali ingatan tentang materi tersebut. Nah, seperti yang saya lakukan pada fitur Instagram ini, saya memberikan satu soal, kemudian nantinya teman-teman akan memilih jawaban yang benar. Nah, selanjutnya dari hasil tersebut itu kita lihat ada beberapa responden yang memilih jawaban dari 4 jawaban yang tersedia. Rata-rata di sini saya lihat mereka sudah banyak yang menjawab benar, yaitu 6x kuadrat tambah 2x tambah 6. Kemudian selanjutnya untuk bagaimana dengan yang belum bisa menjawab. Nah, selanjutnya itu saya lakukan bimbingan intensif kepada responden. Nah, di sini saya memilih 3 responden. Nah, yang pertama itu Lailatul Aulia. Kemudian selanjutnya Agung atau biasa dipanggil dengan Gunawan, dan selanjutnya itu Nur Alif. Nah, di sini metode yang saya berikan itu adalah kita harus
melakukan strategi pengelolaan pembelajaran, di mana yang pertama itu kita harus memberikan dia pemahaman tentang soal. Kemudian selanjutnya kita memilih rencana penyelesaian. Nah, kemudian selanjutnya kita terapkan rencana yang telah dibuat. Nah, terakhir kita memeriksa jawaban. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya lakukan beberapa percobaan atau beberapa bimbingan intensif melalui WA, lagi-lagi tentang sosmed, entah itu WA ataupun Instagram. Di sini kita lihat ada beberapa ada beberapa tanggapan mengenai turunan tersebut. Ada yang langsung paham yang ini, begitupun dengan ini, kecuali yang ini, karena mungkin seperti yang saya bilang bahwa setiap mahasiswa itu memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menyelesaikan soal. Ada yang perlu ada yang langsung mengerti dan ada yang perlu dijelaskan lebih mendalam lagi. Nah, selanjutnya kita ke hasil. Nah, hasil yang pertama itu keefektivitasan. Nah, setelah ini, setelah saya lakukan beberapa bimbingan melalui sosmed, nah saya buat lagi sebuah pertanyaan untuk menguji kembali bagaimana pengetahuannya, bagaimana output dari bimbingan yang setelah saya lakukan. Nah, kita lihat di sini Lailatul Aulia itu sudah menjawab benar dari pertanyaan saya lakukan, saya berikan. Kemudian selanjutnya Gunawan, begitupun dengan Gunawan dan Alif. Jadi selain dari keefektivitasannya, waktu yang digunakannya juga efisien, karena melihat bahwa keadaan sekarang yang online, nah kita bisa memanfaatkan Instagram atau media sosial apapun untuk melakukan suatu pembelajaran. Nah, terakhir itu daya tariknya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada satu responden yang mengatakan bahwa lagi dong, artinya hal ini bisa menjadi daya tarik tersendiri, bisa menjadi keseruan tersendiri bagi beberapa responden, karena dia sendiri yang meminta bahwa lagi bisa buat soal lagi dalam menguji kembali soal materi turunan pertama melalui Instagram. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai perencanaan pembelajaran, terkhususnya di materi turunan pertama. Akhir kata, satu untuk ceria berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.